Perkenalkan, saya Raditya Nandira Brata dari program studi S1 Peternakan FPP Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang KKN saya, dimulai dari perizinan kepada camat dan ramil, polsek, serta lurah. KKN saya bertemakan tentang minat masyarakat terhadap produk peternakan serta pendampingan ternak sesuai dengan prodi milik saya. Berikut latar belakangnya yang akan saya sampaikan pada pengumpulan data awal. Berikut merupakan hasil survei dari salah satu penyuluhan saya, yaitu minat masyarakat terhadap produk peternakan digunakan sebagai program kerja kuliah kerja nyata penyuluhan penanggulangan pangan masyarakat sebagai bentuk antisipasi pandemi COVID-19. Ini diperbuat karena adanya survei yang telah saya buat melalui Google Form yang sudah diisi oleh kurang lebih 100 orang responden. Berikut hasilnya dan penjelasannya. Ada 102 responden yang berkisar dari rentang 11 sampai 60 tahun dengan perbandingan pria 59,8% dan wanita 40,2% dari setiap kalangan. Dari responden 12 orang tuh rata-rata atau sebagian besar sudah mengetahui apa itu produk peternakan. Kemudian dalam waktu peternakan dalam seminggu, mereka setidaknya mengkonsumsi produk peternakan sebanyak 2 hingga 5 hari sekali. Namun, ada juga yang tidak pernah sama sekali, dan ada yang hanya seminggu sekali, dan ada pula yang cukup banyak, yaitu sepertiga, itu setiap hari melaksanakan atau mengkonsumsi produk peternakan. Banyak orang yang justru memilih produk siap olah atau produk mentah daripada produk siap konsumsi menurut hasil survei, karena kebanyakan orang, menurut hipotesa saya, yaitu orang tersebut menggunakan bahan olah mentah karena lebih mudah dan lebih murah daripada bahan yang siap dikonsumsi tidak bisa diolah kembali. Jika mentah, produk tersebut Anda simpan dalam jangka waktu tertentu atau langsung diolah. Kebanyakan orang akan diolah lalu disimpan. Hanya beberapa sebagian kecil yang mengolah lalu sisanya dibuang. Sekitar 20% diolah saja, dan ada 31,4% yang disimpan. Jenis produk apa yang sering Anda beli di pasar atau supermarket dan serba? Yaitu kebanyakan daging unggas, kemudian daging ruminansia atau daging hewan berkaki 4, kemudian telur. Jadi rata-rata di sini orang cenderung membeli produk dari hasil unggas daripada hasil peternakan lainnya. Produk yang paling sering dikonsumsi yaitu telur dan produk hasil unggas. Ini grafiknya. Kemudian untuk unggas yang paling sering dikonsumsi adalah ayam broiler dan ayam kampung. Hasilnya cukup tipis, cukup dekat, yaitu 83 dan 82%. Begini grafiknya. Untuk rasa dan kualitas yang menurut responden paling worth it, yaitu ayam broiler dan ayam kampung, mengungguli hampir sekitar 40%, sedangkan daging-daging yang lain itu kurang peminatnya, walaupun sebenarnya ada daging-daging yang lebih enak. Untuk ruminansia, sapi masih unggul, mengungguli kambing, domba, dan kerbau. Berikut grafiknya. Untuk paling worth it, sekitar 19,6% responden memilih kambing. Sebagian kecil memilih domba dan kerbau, dan sebagian besar memilih sapi. Untuk produk susu, produk apa yang pernah Anda konsumsi? Rata-rata responden mengatakan bahwa produk susu adalah yang paling sering, dalam bentuk segar, pasteurisasi maupun bubuk. Di hasil responden tersebut hanya kurang lebih berkisar hampir sama untuk keju, es krim, dan yogurt. Berikut grafiknya terlihat sangat signifikan perbedaan antara
pencinta susu dengan produk susu olahan yang lebih advance atau lebih lanjut seperti yogurt, es krim, keju segala jenis. Dari segi rasa, kualitas, dan harga produk, mana yang paling worth it? Sebagian besar masih memilih pada susu segar atau pasteurisasi UHT maupun bubuk. Sedangkan produk lanjutannya atau turunannya dari susu kurang memiliki peminat di masyarakat. Untuk hewan-hewan non lazim atau hewan yang biasa dikonsumsi dalam hal sekedar ingin tahu, babi saya masukkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia itu sangat berpatok pada kehalalan dari hewan tersebut. Maka dari itu, babi termasuk pada kategori hewan ini. Dan kelinci masih unggul, di mana 85,3% orang memilih kelinci, 7,8% memilih kijang atau rusa. Dari hasil survei 102 respon, terdapat 92% orang masyarakat responden itu penikmat sate. Tak luput juga penikmat steak serta rendang. Kesimpulannya, kalau dilihat dari produk sate merupakan hasil pembakaran yang tidak terlalu matang atau bisa dikatakan setengah matang. Sedangkan steak hampir sama dengan sate, namun dengan daging yang kualitasnya lebih baik, namun tidak terkena api secara langsung. Sedangkan rendang merupakan produk daging yang dimakan secara lebih lama. Maka dari itu, orang Indonesia bisa disimpulkan cenderung memiliki minat untuk membeli produk unggas daripada produk ruminansia, dan apabila mendapatkan produk ruminansia, mereka memilih untuk mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Berikut penjelasannya akan saya jelaskan lebih lanjut. Berikut adalah proses persiapan dari program kerja 1 saya, yaitu penyuluhan tentang telur invertil dan perbedaan dengan telur komersil maupun telur ayam kampung. Berikut pula merupakan proses dari salah satu program kerja saya, yaitu penyuluhan. Saat ini saya sedang memaparkan tentang hasil survei kepada responden. Biasanya itu ada beberapa merek biru. Nah, mungkin karena dulu strukturnya kalau masaknya dulu memang cinta. Ini saya sudah namain kamu unggul daripada yang dulu. Satu, karena kamu itu lemaknya unggul. Berikut merupakan salah satu pelaksanaan dari program kerja 2 saya, yaitu pendampingan korban dan pendampingan ternak, di mana saya terlihat sedang menggunakan gerakan menghandle atau mengendalikan sapi. Pengendalian sapi harus dilakukan oleh orang yang ahli, dikarenakan banyak orang yang salah kaprah di mana cenderung berkerumun sehingga sapi tidak mau berjalan. Alhasil saya pun harus turun tangan.
Sedangkan berikut adalah kegiatan di salah satu peternakan rakyat di mana ada inflamasi di tanduk sapi tersebut, sehingga saya harus melakukan anamnesa dan melakukan pengobatan serta pembersihan luka seperti yang telah saya pelajari di program studi saya. Jepit tenanan loh, tahu tenanan teh. Wes tenanan, isi kembung, apa tuh di sini? Pengobatan yang saya lakukan hanya menggunakan alkohol, livanol, serta kapas. Hal ini berguna sebagai salah satu antiseptik pada ternak sehingga ternak dapat mempercepat proses penyembuhan dan tidak terjadi luka yang lebih parah serta menyebar ke daerah-daerah yang masih sehat. Tentu setelah berhasil, saya membersihkan lukanya kembali untuk memberikan hasil akhir. Dan tentu saya sudah berkoordinasi dengan dokter hewan setempat agar tidak terjadi malpraktek terhadap ternak. Oke. Kegiatan selama KKN yaitu mengikuti upacara, bersosialisasi, membagikan brosur tentang pupuk organik dari limbah rumah tangga kepada warga, terutama warga Tegal Gede Karanganyar, konsultasi dengan Dosbing, berkunjung ke peternakan milik rakyat, lalu bercengkrama dengan perkebunan sayur milik Bapak Hun, dan ke peternakan serta perkebunan aquaponik milik Bapak Sutiono. Dan ini merupakan hasil dari penyuluhan saya. Saya berterima kasih atas kesempatannya kepada warga Tegal Gede Karanganyar.